Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan beribadah di bulan mulia ini, momentum bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini menjadi momentum kebersamaan bagi kita menuju Islam kafah. Allahu akbar. Baik, pemirsa teman berbuka, kembali lagi bersama saya Rahmaniar dalam seri teman berbuka makin berkah dengan Islam kafah. Baik, di episode kali ini kita akan membahas terkait Ramadan pengokoh iman dan tentu saja di studio hari ini telah hadir bersama saya Ustazah Ulfa Ahmad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bagaimana kabar Ramadannya hari ini? Alhamdulillah lancar, Alhamdulillah. Bagaimana ini ya Kak, tantangan-tantangannya? Masih Masya Allah ya, luar biasa tantangannya karena berhubung tahun ini, sudah bersama, bayi ya, oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah. tantangannya sangat, besar ya Mhm. untuk, seorang ibu tentunya di bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga tetap selalu istiqomah dalam ibadah-ibadahnya, amin Amin ya amin rabbal ya alamin. rabbal Dan juga alamin. tentu saja pemirsa yang ada di rumah. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini Kak kita akan membahas bagaimana Ramadan itu menjadi momentum pengokoh iman. Nah, apa pandangan Kakak terkait bulan Ramadan sebagai momentum pengokoh iman, Kak? Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah, yang, telah menyaksikan teman berbuka kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya lah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di bulan Ramadan ini, yang dimana kita tahu ya, bulan Mhm, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh ampunan Masya ya, Allah. kemudian dilipat gandakan, segala amal-amal, ibadah kita Mhm, ya, Masya Allah. Dan tentu ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, karena tidak semua ya, tidak mhm, semua orang, mampu menjalaninya gitu. mhm. Karena, bisa jadi mereka kemudian sudah dipanggil oleh Allah sebelum, bulan Ramadan Iya, ya, dan ini adalah, bulan yang sangat, diimpikan sebenarnya oleh para penghuni kubur ya, iya, gitu. Masya Allah. Mereka ingin dibangkitkan kembali untuk kemudian beribadah di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah ya hari ini, kita membahas, tema yang tadi sudah disampaikan oleh, Rahma ya, tentang, Ramadan, menjadi momen pengokoh iman. Masya Allah. Jadi seperti kita tahu tadi ya bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, Mhm, di mana kita tahu bahwa, bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk kemudian berpuasa, bersama. ibadah shaum ya, Mhm, yang di mana, ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman Masya gitu. Allah. Agar Iya, apa ya, agar kemudian ending-nya mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, sebagaimana kita, telah kemudian mengetahui ya, Allah kemudian mengatakan di dalam Quran surah, Al-Baqarah ya 183, mhm, yang di mana Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam iya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takwa, tattaqun." Jadi, untuk kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. bertakwa. Nah, takwa ini seperti apa? Nah, ternyata takwa ini adalah, sebagaimana kemudian, sejalan ya dengan definisi ibadah yang disampaikan oleh, oleh, Imam Malik ya, Iya, Imam Malik rahimahullah taala, yaitu, ibadah, takwa itu adalah seperti, sama definisinya dengan ibadah, yaitu tunduk dan patuh ya kepada, aturan-aturan Allah, mhm, terikat dengan syariat Allah secara, keseluruhan iya, ya. mhm, Nah, maka di bulan Ramadan ini kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah saum ya. mhm, Bukan hanya saum, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Kewajiban-kewajiban yang iya, lain pun juga bebankan kepada iya, kita. Nah, terkait kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ternyata ya, kewajiban-kewajiban itu adalah sesuatu yang mampu untuk kita jalankan. iya, Ya, jadi beban kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu, tidaklah sulit sebenarnya, gitu kan. Allah membebankan itu adalah karena Allah tahu kita mampu, iya, gitu. mhm, Karena Allah sudah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa, Allah tidak kemudian membebankan ya,
sesuatu kepada hambanya di luar batas Kemampuannya. kemampuannya. Jadi itu pasti adalah sesuatu yang bisa kita lalui. Bahkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu adalah kewajiban yang juga diberikan keringanan. Jadi ada rukhsah ya. Mmm, Jadi dalam pelaksanaan kewajiban juga itu ada rukhsah, mhm, ada keringanan yang Allah berikan. Masya masyaallah, Allah ya. iya iya, Seperti misalnya saum ya, mhm, kewajiban saum. Ada keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang, hamil mungkin, hamil ya, bagi ibu yang mhm hamil, ibu yang menyusui, kemudian, itu kan dibolehkan ya mhm, untuk, tidak berpuasa, masyaallah, tapi, tetap diberikan kewajiban untuk mengqada iya, gitu, mengqada, puasanya gitu. Nah, begitu juga sholat ya, kewajiban sholat, ketika kita tidak mampu berdiri, diringankan, boleh duduk. Ketika tidak, mampu duduk boleh berbaring, gitu kan. masyaallah, iya, Masya Allah gitu, mhm, banyak sebenarnya, keringanan yang Allah berikan ya, tapi dalam kondisi normal sebenarnya kita mampu untuk kemudian, menjalankan, menjalankan iya, gitu, mampu. Nah, tetapi artinya ya, kalau misalnya kita mampu untuk menjalankan, tapi kemudian kita ya, masih tetap melanggar, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, artinya kita menjadi orang yang lalai, gitu. mmm, Jadi jadi seperti heeh, itu ya. jadi memang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu karena kita itu dipandang mampu ya pemirsa sekalian. Ya, Allah tahu bahwa kita mampu menjalankan perintahnya, misal mhm, saum atau iya, ibadah-ibadah yang lainnya, Kak. Tapi, eee, melihat sekarang kan, faktanya itu walaupun secara ini kita dipandang mampu, tapi mhm, masih banyak juga yang lalai dalam menjalankan ibadahnya, atau iya, bahkan masih di bulan suci Ramadan ini masih bermaksiat. Itu iya. bagaimana, Kak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, Mmm, bahwa, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ternyata kita itu mampu ya mhm, menjalankan, kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu iya, wa taala. Namun kenapa ya, gitu, masih ada juga orang yang kemudian tidak menjalankannya. Terlebih, padahal ya di bulan mhm, Ramadan ini Allah kemudian membukakan pintu-pintu surga iya selebar-lebarnya ya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya iya, gitu kan, kemudian setan-setan dibelenggu gitu, itu Masya Allah dan dilipat gandakan pahalanya, tapi masih ada juga ya mhm, orang-orang yang kemudian lalai gitu. Misalnya, dia puasa tapi misalnya masih juga membuka aurat, iya, dia puasa tapi juga, masih memakan riba misalnya, kemudian atau, dia sholat tarawih ya, tapi sholat subuh tidak gitu kan. Itu kan iya Masya iya, Allah ya. heeh, yang wajib dijalankan, Iya. yang 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 sunnah sunnah gitu, dijalankan, yang iya. wajib ditinggalkan gitu ya, Iya, Kak? itu kan, apalagi itu artinya kita lalai gitu Mhm, kan ya. Nah, kenapa gitu pertanyaan tadi dari, Rahma, kenapa ya kita bisa kemudian menjadi, seperti itu misalnya, kenapa masih ada orang-orang yang lalai padahal mampu gitu mhm, kan untuk menjalankan. Nah, artinya bahwa untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya membutuhkan kemampuan. iya, Gitu. Jadi tidak hanya, butuh kemampuan untuk kemudian bisa menjalankan, tetapi apa? Nah, ada faktor yang kemudian mempengaruhi ya, sehingga kenapa kemudian orang-orang itu masih tetap lalai gitu. mhm, Faktor apa itu? Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. eksternal, Jadi baik, ada yang dari dirinya gitu, mhm, internal dan juga ada yang dari dari luar luar, gitu. ya, Nah, yang faktor yang internal ini apa? Yaitu faktor lemahnya pemahaman kita, ya, lemahnya pemahaman Islam kafah kita, ya, itu yang membuat kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai mhm, gitu. Tidak kemudian mengerti ya bagaimana seharusnya di dalam iya, Islam, kemudian, akidahnya juga, rapuh ya, akidah Islamnya juga rapuh sehingga tidak ada dorongan iman di dalam dadanya gitu. Karena kalau ada dorongan iman itu kan bisa memunculkan kemauan ya, iya, ketika kita paham kemudian kita ada iman ya, imannya tidak rapuh di dalam mhm, diri kita. Nah, itu kemudian akan menghadirkan kemauan dan akan mewujudkan perilaku-perilaku yang taat kepada Allah Subhanahu wa apa? taala gitu Masyaallah, kan. iya, Nah, jadi, ini yang kemudian yang terjadi. Padahal ya pemahaman Islam kafah itu kan yang dibutuhkan untuk kemudian menjalani kehidupan mhm, sehari-harinya
gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini lemah ya pemahamannya, itu kan, bisa kemudian mempengaruhi dirinya dalam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di bulan Iya, Ramadan gitu mhm, kan, padahal bulan Ramadan itu adalah bulan tempat kita untuk mengokohkan. Nah, iya, ya seperti tema mhm, kita, padahal itu kan bulan yang, untuk kemudian, mendidik kita karena mhm, bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, iya iya, ya kan? Bulan mhm, yang mendidik kita. Tapi masih ada juga yang lain karena lalai karena lemahnya pemahaman, ya pemahaman, Islamnya gitu. Nah, kemudian faktor eksternalnya apa? Yaitu faktor lingkungan. Nah, bener faktor sekali. lingkungan ini kayak gimana? Faktor lingkungan, kita lihat di lingkungan kita hari ini, lingkungannya itu tidaklah lingkungan yang peduli dengan apa yang kita lakukan, apakah misalnya itu maksiat, ya, Mhm, misalnya yang kita lakukan kita tidak taat, tapi di lingkungan itu tidak memperdulikan itu. Artinya apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi Masya Allah, mungkar. benar sekali, Kak, mhm, Iya, amar ma'ruf nahi mungkar itu di lingkungan kita, gitu. Jadi ketika ada yang taat, harusnya dinasehati, ya kan? mhm, Harusnya kemudian tapi ini kan tidak seperti itu ya di lingkungan kita hari ini, gitu. Dibiarkan, bahkan mungkin kalau ada yang melakukan aktivitas ya, aktivitas yang melanggar ya aturan-aturan Allah, itu malah mungkin hanya jadi bahan gosip, mhm mhm, bahan gibah ya, iya gitu iya kan, iya, gitu. Jadi tidak kemudian menjadikan bahan untuk memperbaiki gitu kan, menjadikan, itu adalah momen di mana, bagian dari ladang untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar iya, ketika ada orang yang bermaksiat, gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas tadi ya berpuasa, tapi juga tetap, buka aurat, tapi iya, terus mhm, di lingkungan tidak ada yang mengingatkan gitu, tidak ada yang peduli. Kenapa kemudian di lingkungan itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu ya, karena masyarakat hari ini tuh lemah iya iya, pemahaman Islam kafahnya, Islamnya, sehingga hal-hal yang seperti itu tidak merasa bahwa itu adalah bentuk, pelarangan ya, pelanggaran ya ya pelanggaran ya, iya, pelanggaran mhm, terhadap, hukum hukum syara, syara gitu. Jadi, nggak ada tuh artinya amar ma'ruf nahi mungkar mhm, gitu, karena belum lagi itu sudah menjadi hal biasa, iya, ya benar sudah sekali, Kak, menjadi hal biasa di, di lingkungan masyarakat. Kayak orang pacaran itu kan sudah mhm biasa ya, mhm, gitu. Bahkan mungkin kalau yang anak muda tidak pacaran itu dianggap, tidak dipertanyakan gitu, normal, iya, tidak normal gitu kan iya, ya. Nah itu kan, sesuatu hal yang, melanggar hukum syarat tapi dianggap biasa mhm, di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada amar ma'ruf karena saking banyaknya nahi yang mungkar. melakukan itu, Kak, ya? Ya, jadi itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi Masya bukan Allah, lagi sesuatu yang perlu untuk perbaiki mhm, gitu kan, karena apa yang salah gitu kan, itu namanya juga anak muda kayak gitu iya, kan. Nah, hal yang seperti itu, gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa faktornya? Itu ditambah lagi lingkungannya tadi tidak kemudian kondusif, lingkungannya tidak peduli ya, tidak mhm, beramar ma'ruf nahi mungkar, ditambah lagi kita hidup di negara yang kemudian tidak memfasilitasi kita untuk ketaatan kepada Allah benar, Subhanahu wa mhm, taala, ya kan? Gitu kan, kita kemudian di mana-mana, tidak, ada kemudian edukasi-edukasi Islamnya, mhm, ya kan? Tidak di mana-mana kita dapati, tempat-tempat yang seharusnya itu tidak boleh ada, kemudian itu diadakan ya. Misalnya seperti, tadi yang riba, itu mhm, iya, difasilitasi ya kan, benar, dilegalkan gitu. Dan, negara tidak kemudian menjadi penjaga, akidah kita gitu, penjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, sehingga kita ini menjadi, apa ya istilahnya itu, eee kita sendiri yang kemudian menjaga dirinya kita mhm, sendiri ya, jadi dari apalagi pelanggaran-pelanggaran hukum syara tadi, kita sendiri yang kemudian, eee, harus membentengi diri kita gitu, iya, harus membentengi diri kita terlebih, di bulan Ramadan ini gitu Masya kan. Allah. Nah jadi seperti itu. Jadi, padahal kan negara punya power sebenarnya untuk, menjaga itu, gitu. Masya Allah, luar biasa ya pemirsa sekalian, bahwa memang, banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan kita Iya, memang itu lalai, mhm, bahkan sampai bermaksiat gitu iya, kan, Kak. Nah, ya memang sebagai seorang manusia pasti kita punya keterbatasan kan, Kak. Nah, bagaimana supaya di dengan keterbatasan yang kita punya, itu kita harus ngapain
supaya Ramadannya kita ini bisa betul-betul jadi momentum pengokoh iman tadi, Kak, Ya, gitu. baik. Nah, jadi sesuai ya dengan tema kita Iya, gitu kan, Ramadan, pengokoh iman gitu iman, kan. Tadi apa sih yang harus kita lakukan gitu, atau masya Allah. misalnya apa sih, tips dan triknya gitu Ya ya kan, ya ya, biar kemudian Ramadan kita ini tidak berlalu dengan kesia-siaan. sia-siaan. Misalnya hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, itu saja yang kita Mhm, dapatkan gitu. Tidak kemudian Ramadan ini menjadi momen untuk pengokoh iman kita, ketakwaan kita iya, ya. Seperti tadi ya mhm, kita bahas bahwa supaya endingnya orang-orang beriman itu menjadi bertakwa mhm, gitu. bener, Agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang mhm, bertakwa gitu kan ya. insya Allah, Nah, Mbak. jadi yang menjadi bekal kita untuk, membangun, kebiasaan itu di bulan, Berikutnya, di bulan-bulan berikutnya gitu mhm, kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu yang pertama ya, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini karena bulan Ramadan ini ya, itu syuur keislamannya itu, mulai meningkat iya gitu iya, kan ya. Jadi syuur keislamannya itu meningkat, orang-orang itu apa ya, di dalam hatinya walaupun dia melanggar hukum syara ya, tapi di dalam, hatinya itu apa ya, bersukacita gitu kan dengan hadirnya bulan Ramadan ini gitu kan. bener, Kemudian, di mana-mana ada, majelis-majelis ilmu ya, di mana-mana gitu bertebaran gitu. Nah, maka kita sebagai seorang, muslim ya, seorang yang beriman, maka harus memanfaatkan momen ini. Jadi menangkap peluang, eee, di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk mengokohkan keimanan, keimanan. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama adalah kita kemudian menguatkan pemahaman Islam kafah kita. masya Allah, Nah, dari segi akidahnya, mhm, syariahnya, ya kan, itu harus kemudian kita kuatkan dengan apa? Dengan hadir di majelis-majelis majelis ilmu, masya ilmu. Allah, Seperti tadi kan di bulan Ramadan, itu mhm, kan majelis ilmu itu bertebaran, bertebaran di online, mana-mana. offline kan ada Iya, sekarang. online, offline, aduh, Seperti ini mungkin teman ya, berbuka, Masya Allah, ya ya, semoga ini juga, heeh, momen, yang dimana kita bisa memberikan ya, ya, edukasi Islam masya kafah Allah, ya kepada, para penonton, mhm, pemirsa ya ya, yang ada penonton di setia teman ya, berbuka, Kak, penonton setia teman berbuka ya, Masya Allah ya. heeh, Jadi seperti ini pun juga yang ada online, ada yang offline. Nah, itu harus kita manfaatkan mhm, betul-betul untuk kemudian menguatkan keimanan keimanan kita, kita gitu, agar lebih kokoh, lebih kemudian kuat ya. mhm, Kita belajar ya bagaimana kemudian Islam itu mengatur kehidupan kita harus memahami bahwa ternyata hidup di dunia ini untuk beribadah kepada mhm, Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan kita dengan seperangkat aturan hidup yang kita gunakan di dunia dan nanti di yaumil akhir akan dimintai masya pertanggungjawaban Allah, oleh Allah Subhanahu wa wa ta'ala, taala dan itu harus kita pahami betul mhm, dan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak kemudian mendatangi majelis-majelis majelis ilmu tadi, ilmu, gitu kan ya. Kalau cuman di rumah kita ya, apa yang bisa kita kemudian dapatkan? Bagus kalau kita mhm, nonton ya gitu kan yang online di rumah tapi, iya, nonton-nonton ceramah gitu mhm, kan, kajian-kajian online. Tapi lebih bagus lagi kalau kita hadir langsung ke majelis majelis ilmu, ilmu. masya Nah, Allah, kemudian selanjutnya apa? Tipsnya, tentu kita harus mencari lingkungan yang mampu ya, mhm, mendukung mendukung kita kita, untuk taat kepada Allah, yang mampu kemudian mendukung kita makin mengokohkan keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala, taala. Jadi kita hadir ke majelis ilmu itu kan juga bagian dari kita mencari lingkungan yang bisa mendukung kita kepada ketaatan. masya Allah, Ya, artinya apa? Kita harus kemudian, bergaul ya dengan orang-orang yang, yang menasehati kita, yang peduli kepada kita, mhm, bukan hanya peduli terhadap urusan dunia kita, tapi juga terhadap urusan akhirat iya, kita ya. masya Allah, Itu harus kita cari gitu kan, kita harus mencari lingkungan seperti itu. Karena lingkungan itu kan sangat mempengaruhi ya, mhm, bagaimana, hidup kita gitu kan, itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau kita bergaul misalnya dengan orang-orang yang tidak mendukung ketaatan kita, maka kita akan terwarnai. Bagus kalau kita bisa mewarnai mhm, mereka, iya, jadi ladang dakwahnya kita, tapi kalau kita yang terwarnai gitu kan ya. Nah, tapi bukan berarti juga kita
memutus tali silaturahmi dengan mereka. Hanya saja kita, mencari ya, kemudian lingkungan yang bisa Mendukung kita ya. mendukung kita, karena itu tadi, negara ya tidak memfasilitasi kita gitu kan ya, tidak menciptakan, masyarakat yang Islami gitu. Islami gitu kan, Mhm, sehingga kita harus, mencari sendiri gitu kan ya benar ya, sekali, Masya Kak. Allah ya kan. Nah itu menjadi PR ya untuk kemudian kita, eee, mengokohkan keimanan kita sendiri gitu. Jadi betul-betul kita harus mencari, pergaulan yang baik ya, yang bisa mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Ini Benar momen sekali. yang betul-betul seharusnya menjadi apa ya, momen yang harus kita manfaatkan gitu. Mengokohkan iman kita, ya mewujudkan ketaatan kita gitu kan, kemudian menciptakan yang endingnya nanti adalah takwa Iya, ya. mhm, Nah, Insya jadi Allah. seperti itu ya, Masya Allah gitu ya. Wih, Itu baik. yang mungkin kemudian tips dan, trik gitu kan yang bisa kemudian, saya, sampaikan gitu. Wah, luar biasa ya teman pemirsa, teman berbuka yang ada di rumah. Bahwa memang penting sekali untuk menuntut ilmu, kemudian juga disuasanakan gitu dengan lingkungan yang Iya, mendukung tentu saja, apalagi sekarang momentumnya kan di bulan suci Ramadan ini. Nah, Kak, kalau tadi kita sudah melaksanakan, mungkin tips-tips dari Kak Ulfan ya, apa yang menjadi tanda, maksudnya tanda bahwa, "Oh iya, saya kayaknya ini sudah menjadi, eee, apa, manusia yang lebih baik lagi di momentum Ramadan ini?" iya. Gitu, Kak. Apa yang menjadi Iya, kemudian tanda iya, ya kita, mhm, kategori gitu, aduh iya, saya ini iya. sudah apakah kemudian sudah menjadi orang-orang Yang yang lebih kokoh lebih keimanannya kokoh lagi. keimanannya gitu kan. Nah tentu, terlihat dari perubahan diri kita ya, yang Mhm, tadinya mungkin masih lalai ya, masih banyak lalainya di bulan-bulan sebelum Ramadan, iya, kemudian pada saat di bulan Ramadan, perubahan itu makin, mhm, ada apa ya, makin terlihat perubahannya ya, makin taat, yang iya, tadinya mungkin masih apa ya, lalai, masih banyak lalainya, sholatnya mungkin mhm, belum terlalu iya khusyuk. benar, Kemudian di bulan Ramadan sudah khusyuk, mhm, kemudian mungkin ya di bulan, sebelum Ramadan kita masih mut-mutan untuk mengerjakan ketaatan, pada saat di bulan Ramadan kita makin semangat iya, untuk menjalankan ketaatan. baik, Yang Masya Allah, tadinya masih banyak yang kita langgar, mhm, di bulan Ramadan kita sudah, eee, apa, ber apa ya, ada perubahan kepada, menjalankan ketaatan-ketaatan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah berupa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa wa ta'ala, taala. Dan juga tandanya apa? Setelah bulan Ramadan ya, iya, itu tidak berubah, ya tidak berubah ketaatan itu, mhm, tapi malah lebih baik lagi gitu. Karena, kita diperintahkan Allah untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di, seluruh bulan gitu kan ya, iya, 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 12 iya, bulan yang heeh, ada heeh, itu kan harus kita juga taat kepada Allah. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, maka yang menjadi tanda adalah kita di Ramadan, ada makin taat ya gitu, makin taat dari bulan-bulan sebelumnya, iya, dan mhm, setelah Ramadan itu kita tetap Insya istiqomah Allah ya, gitu. Kak, Iya, Masya karena Allah. Ya, semoga ya kita heeh, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini untuk membangun habits ya, untuk kemudian mhm, membangun kebiasaan kita dan yang akan kemudian kita gunakan di 11 bulan ke iya, Masya Allah, luar depan. biasa Masya sekali Allah. ya. Jadi memang harus, apa ya, tandanya itu bahwa kalau di bulan-bulan kemarin kita tidak mungkin tidak sampai tidak pernah pegang Al-Qur'an, nah di bulan Ya, Ramadan kita upayakan untuk bahkan belajar kembali kan, karena kalau sudah ya lama betul. tidak dibaca Al-Qur'annya pasti akan Ya, lupa. ya, Jadi betul menjadikan, betul. momentum Ramadan ini sebagai momentum ketakwaan lagi, meningkatkan ketakwaan kita ya, Betul Kak. Jadi luar biasa sekali. sekali. Karena memang kan ending-nya ya, Mhm, Allah perintahkan kita untuk, berpuasa di bulan mhm, Ramadan bagi orang-orang beriman agar apa? Agar kita agar menjadi takwa. orang-orang bertakwa. Masya Allah, semoga, eee, kita semua yang berada di ruangan ini dan tentu saja pemirsa teman berbuka, mendapatkan penghujung Ramadan ini dengan gelar takwa insyaallah ya, amin. Dan Amin ya seterusnya rabbal tentu saja di 11 alamin. bulan berikutnya. Nah, mungkin
untuk seri teman berbuka hari ini, saya cukup sampai di sini pertanyaan saya, Kak, karena Iya, kita juga dibatasi oleh masyaallah. waktu, teman-teman juga di rumah ingin mempersiapkan takjil mungkin untuk berbuka puasa, Iya, jadi kita Masya Allah, apalagi ibu-ibu ya? ya luar biasa. Nanti insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan seri teman berbuka, tentu saja dengan insight-insight inspiratif untuk pemirsa sekalian. Baik, saya selaku pemandu acara hari ini pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.